Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Bapak Ibu guru dan sahabat pengajar yang saya hormati dan saya sayangi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan lagi aplikasi buatan saya dengan update terbaru dengan beberapa fitur tambahan. Jadi karena aplikasi saya ini dinamis, saya akan selalu menambahkan fitur-fitur yang memang dibutuhkan oleh guru untuk mengajar, untuk memudahkan semua administrasi kelas. Mulai dari membuat modul, membuat soal secara otomatis, kemudian buat absensi, game, ice breaking, kemudian asesmen, rapot, semua dalam satu aplikasi. Jadi, Bapak Ibu guru tidak perlu lagi berlangganan aplikasi-aplikasi lainnya, karena hanya dalam satu aplikasi ini, Bapak Ibu guru bisa memenuhi semua kebutuhan mengajar. Jadi, Bapak Ibu guru ya auto rebahan ketika kelas selesai, ya udah gitu kan. Nah, Bapak Ibu guru tidak lagi perlu bergadang untuk bikin soal buat bikin modul, ya semua bisa dikerjakan dalam sekejap mata dengan aplikasi ini. Ya, ini aplikasi Guru Pintar, ya, asisten mengajar cerdas untuk kurikulum merdeka Deep Learning. Nah, dan di sini juga kami sudah support untuk kurikulum lainnya seperti kurikulum berbasis cinta dan kurikulum gabungan untuk sekolah Islam terpadu ya. Nah, sekolah Islam terpadu kan sudah menggunakan kurikulum Merdeka Deep Learning, cuman disesuaikan dengan pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah Islam terpadu. Gitu. Jadi ini udah bisa dipakai untuk tiga kurikulum itu, Deep Learning, buat sekolah Islam terpadu yang sudah menggunakan Deep Learning juga disesuaikan, kemudian kurikulum berbasis cinta. Oke, kita coba masuk, kita perkenalkan dulu aplikasi ini untuk Deep Learning ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu belum punya akun silahkan daftar gratis di sini. Kalau sudah punya akun langsung aja masuk ya. Nah, ini Bapak Ibu dashboardnya. Nah, bisa dilihat di sini di sidebar ini menu-menunya ya, kita lengkap, ada modul ajar yang bisa dibuat otomatis ya. Kita mengintegrasikan aplikasi ini dengan AI Gemini. Kemudian ada soal otomatis dan Bapak Ibu bisa memberikan link kuis soal yang bisa dikerjakan oleh anak murid Bapak Ibu, bisa dikerjakan di sekolah kalau misalnya boleh bawa handphone ataupun dikerjakan di rumah sebagai PR gitu kan. Kemudian ada game edukasi. Ini game ini dapat dibuat otomatis dan bisa dimainkan langsung di layar interaktif. Bapak Ibu guru di sekolah kan sudah punya layar interaktif, ini bisa dimainkan langsung di sana. Kemudian konten kreatif untuk membuat media pembelajaran seperti PowerPoint, infografis atau gambar edukasi. Ya, kemudian ada surat dokumen, ini surat untuk panggilan orang tua atau undangan rapat. Dan ini salah satu fitur unggulan saya, absensi barcode. Jadi nanti aplikasi ini bisa diakses lewat desktop atau laptop atau komputer dan juga handphone Bapak Ibu. Jadi nanti untuk absensi Bapak Ibu bisa menggunakan handphone Bapak Ibu. Dan nanti absensinya bagaimana? Di sini ada kartu pelajar yang sudah ada barcode-nya. Nah, barcode ini di-generate dari NISN murid. Dan kartu pelajar ini bisa di-custom Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadi aplikasi saya ini punya nilai ekonomis eh, untuk Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru bisa mencetak kartu ini dan distribusikan ke anak murid, dijual satuan ke anak murid, terserah Bapak Ibu mau jual berapa. Kalau saya biasanya nyetak kartu itu satuannya 8.000. Nah, Bapak Ibu tinggal dibisnisin mau berapa ribu tuh per anak murid. Dan ini manfaatnya buat absen ya. Kemudian ada manajemen ekstrakurikuler di sini ya. Kemudian asesmen. Asesmen ada asesmen formatif berdasarkan 8 dimensi profil ya. Profil lulusan deep learning, kemudian asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif ini dari nilai dari soal-soal yang udah kita buat, kita bisa input nilai di sini. Ada asesmen ada 3, harian, tengah semester, dan akhir semester. Dan ini menyesuaikan dengan level kognitif peserta didik atau murid Bapak Ibu semua. Nah, kemudian laporan asesmen ini adalah akumulasi daripada asesmen semua anak. Ya, ini akumulasinya ada grafiknya ya. Kemudian ada kalender akademik dan Bapak Ibu bisa pasang jadwal di sini dan nanti akan ada notifikasinya.
Kemudian ada rekomendasi remedial. Nah, jadi dari hasil asesmen sumatif itu, ketika ada anak murid yang nilainya di bawah ambang formatif atau yang kita bilang KKM ya, ini bisa disetting sendiri ambang formatifnya dan sumatifnya mau berapa atau KKM. Jadi ketika anak itu hasil asesmennya di bawah dari ambang formatif atau sumatif, nanti akan muncul rekomendasi remedial. Nah, nanti Bapak Ibu bisa edit nilainya di sini. Jadi nilai ini bisa diedit Bapak Ibu ketika anak itu sudah melakukan remedial. Dan hasil nilainya itu berdasarkan level kognitif. Maka nanti saya juga akan menambahkan fitur terbaru yaitu screening level kognitif. Jadi murid-murid itu sebelum mulai pembelajaran di awal semester dan di akhir semester akan di screening level kognitifnya Bapak Ibu. Ya, tapi nanti ini masih dalam progres untuk membuat satu halaman itu. Jadi dapat disesuaikan soal-soal yang nanti Bapak Ibu buat berdasarkan level kognitif muridnya. Karena dalam satu kelas level kognitif tidak semuanya rata Bapak Ibu. Ya, mungkin ada yang levelnya masih di C2 dan C3 gitu kan. Sebagian ada yang sudah level C4, C5. Ya, jadi untuk membuat soalnya kita bisa menyesuaikan dengan level kognitif murid yang ada di kelas. Jadi materinya sama yang kita ajarkan, cuman level kognitifnya berbeda, maka soalnya kita dapat sesuaikan berdasarkan level kognitif yang kita dapatkan dari hasil screening itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada jurnal refleksi, dan ini jurnal guru tentang anak murid. Misalnya anak murid itu hari ini dia punya masalah apa atau moodnya seperti apa ya. Nah, ini bisa diinput di sini. Jadi guru punya catatan tentang setiap muridnya gitu. Nah, kemudian ada Parents Hub. Nah, Parents Hub ini adalah penghubung antara orang tua, guru dengan murid. Jadi kita bisa membagikan link kepada orang tua untuk melihat pencapaian muridnya. Ya, asesmen sumatif, formatif, ekskul, daftar kehadiran, itu orang tua bisa tahu ya. Jadi biar orang tua tuh nggak repot-repot harus nanya lewat WhatsApp ya, perkembangan anaknya gimana. Jadi orang tua bisa memantau secara real time perkembangan anaknya di sekolah. Dan di sini orang tua bisa kita kasih survei ya. Kita buat survei ke orang tua, nanti linknya bisa dikirim ke grup kelas, grup orang tua. Kemudian setiap anak kita bisa berikan rencana karakter ya. Setiap anak tuh kita pasti tahu karakternya ya. Setelah beberapa hari mengajar ya kita bisa menyimpulkan karakter anak murid kita seperti apa. Kita tinggal kasih rencana. Nah, ini aplikasi untuk ini halaman atau fitur untuk menghubungkan eh, anak murid dengan orang tua dan guru. Gitu. Kemudian widget kelas ini ya aplikasi atau fitur tambahan ketika guru mengajar di kelas. Ini ada timer, ada pilihan nama acak. Jadi ketika ice breaking atau lagi main game atau pembagian tugas bisa pakai ini acak nama. Nah, gitu ya. Kemudian rapor PDF. Nah, output dari semua asesmen itu adalah rapor. Nah, simpelnya Bapak Ibu nggak usah beli aplikasi rapot lagi karena dari sini yang asesmen yang Bapak Ibu input setiap hari itu otomatis akan masuk ke dalam rapot. Contoh ya. Nah, ini format rapotnya. Nanti bisa disesuaikan. Dan deskripsinya ini bisa diedit. Nah, untuk mendapatkan deskripsi dari 8 dimensi ini, Bapak Ibu bisa buatkan narasi di sini nih, di asesmen. Ya kan, asesmen sini. Nah, ini narasinya bisa dibuat secara otomatis. Gitu, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita ada latihan TKA buat kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Nah, ini latihan atau simulasi TKA. Jadi Bapak Ibu nggak usah beli aplikasi lagi tuh ya, sekolahnya buat TKA. Jadi di sini simulasinya sama seperti kita sedang TKA. Ya, kuesionernya menyesuaikan dengan soal-soal TKA yang nanti akan keluar gitu kan. Akan menyesuaikan. Dan durasi waktunya Bapak Ibu bisa pilih. Dan ini bisa dibuat link
Jadi murid itu bisa mengerjakan lewat perangkatnya masing-masing gitu kan. Ketika ke sekolah, anak itu disimulasi dengan pemantauan guru, boleh membawa handphone untuk mengakses ini atau bawa laptop boleh. Jadi murid itu langsung bisa mengerjakan atau langsung bisa simulasi TKA ya. Atau kalau di sekolahnya punya lab komputer ya tinggal generate link, linknya dikasih ke murid-murid, anak murid tinggal masukin nama sama NISN-nya sudah bisa mengerjakan, dan nanti hasilnya akan muncul di sini. Di bawah sini akan muncul hasil daripada latihan TKA itu simulasi. Nah, kita lihat di pengaturan ini ada API Key Manager. Nah, namun untuk akun tertentu ini tidak bisa karena kita punya dua jenis akun, Bapak Ibu, akun Pro dan akun Basic. Jadi untuk akun Basic kita mengunci fitur ini. Jadi untuk fitur-fitur yang menggunakan AI, ya, ini kita kunci Bapak Ibu. Nah, membuka kuncinya ya di sini. Kalau Bapak Ibu sudah bisa menautkan API Key untuk menggunakan fitur-fitur AI, ya maka semua fitur ini lengkap Bapak Ibu bisa gunakan. Tapi ada beberapa fitur yang tidak saya kunci untuk akun Basic, dan itu ya mungkin kurang lengkap ya, tapi Bapak Ibu bisa tetap pakai. Tapi untuk fitur-fitur generator ini kita membutuhkan API key atau token untuk menggunakan AI. Dan di sini ada halaman identitas mengajar. Nah, saya ada 3 kurikulum di sini. Kalau untuk sekolah Islam terpadu tetap menggunakan kurikulum Merdeka Deep Learning dengan penyesuaian penambahan mata pelajaran atau asesmen formatif yang berbeda ya. Jadi nanti bisa memilih jenjang mengajarnya, ya, kelas yang diampu kelas berapa, lalu bisa disimpan. Nah, nanti saya akan tambahkan kolom rombel di sini ya. Kalau misalnya satu sekolah pengen menggunakan aplikasi saya. Kemudian data murid. Nah, data murid ini ketika diinput di sini, ya, ini bisa langsung jadi kartu pelajar. Nah, Bapak Ibu kalau pengen menginput muridnya banyak secara langsung gitu, bisa manual tambah murid, ya dari sini. Atau bisa dengan mengimpor file murid Bapak Ibu ke sini, diimpor. Nah, diimpor. Untuk mengimpornya gimana caranya? Bapak unduh template-nya dulu Bapak Ibu, kemudian diedit sesuai dengan nama-nama muridnya, ya, diimpor, baru deh nanti muncul semua. Nah, ada impor, ada ekspor. Ekspor ini untuk apa? Jadi ketika anak-anak murid Bapak Ibu sudah naik kelas, ya, dan guru di atas Bapak, misalnya Bapak Ibu ngajar kelas 4 atau kelas 5, ketika naik kelas, gurunya menggunakan aplikasi ini juga, Bapak Ibu tinggal ekspor aja data muridnya. Ya, dan itu dan ketika mengekspor data murid sudah sekaligus dengan level kognitif terakhir mereka. Itu. Kemudian tema di sini tema bisa dipilih ya. Ocean blue, forest green. Ya. Menyesuaikan aja sesuai dengan selera Bapak Ibu, nyamannya seperti apa. Kemudian periode KBM bisa ditambahkan di sini. Ya. Kemudian nah ini salah satu fitur unggulan kita yaitu WhatsApp Fonte. Jadi ketika murid berhasil melakukan absensi hadir di sekolah dengan scan barcode yang ada di kartu, nah maka akan ada notifikasi ke orang tua murid bahwa anaknya sudah berhasil sampai ke sekolah. Dan ini bisa disetting masuk dan pulang, ya. Kemudian di sini juga ada broadcast pengumuman, Bapak Ibu bisa kirim ke orang tua langsung tanpa ngetik satu-satu, ngirim satu-satu. Nah, bisa dari sini, Bapak Ibu ya. Kemudian di sini identitas sekolahnya, ya, buat kop surat bisa. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu aplikasinya. Oh ya, di sini ada video pembelajaran. Di sini kami merekomendasikan video-video untuk materi deep learning. Ya, di sini juga. Kemudian berita pendidikan yang secara real time Bapak Ibu bisa akses langsung di portal berita aslinya. Ya. Jadi seperti itu aplikasi saya yang saya perkenalkan. Jadi dengan semua fitur ini Bapak Ibu bisa untuk kebutuhan mengajar
ya semua kebutuhan mengajar dalam satu aplikasi ini. Ya, kayak Bapak Ibu ya. Jadi kalau kelas udah selesai, Bapak Ibu bisa bahan, nggak usah mikirin yang lain-lain lagi. Udah ketika mau mikirin besok mau ngajar apa, ya udah tinggal di sini buat modul, buat soal, buat game, buat ice breaking-nya besok. Semerdeka itu Bapak Ibu mengajar ya. Dan murid-murid juga insya Allah tidak jenuh, suasana kelas menyenangkan, dan kita akan selalu update. Karena zaman sekarang Bapak Ibu kalau kita tidak menggunakan teknologi dalam mengajar, maka kita akan tertinggal dan murid-murid kita itu tidak akan berkembang. Nah, bagaimana caranya biar murid kita berkembang dengan teknologi saat ini ya kita juga harus paham teknologi. Dan makanya saya ringkas teknologi itu dalam satu aplikasi ini. Semua kebutuhan untuk mengajar Bapak Ibu bisa gunakan. Ya, oke, begitu aja. Mungkin selanjutnya di video-video lainnya saya akan menjabarkan satu persatu dari fitur ini ya. Jadi saya secara general mau ngasih tahu bahwa aplikasi ini sudah ada update beberapa fitur. Ya, kemudian, oh ya, saya lupa memperkenalkan di sini ada chatbot AI. Ya, chatbot AI ini bisa untuk Bapak Ibu konsultasi mengenai pedagogik dan juga psikologi anak. Ya, tinggal tanya aja di sini konsultasi. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah buka Google browsing segala macam copy paste buat bikin soal, buat bikin modul segala macam. Udah, tinggal dari sini. Dan untuk membuat soal otomatis juga kita bisa ada ilustrasinya. Jadi tinggal dipilih aja mau berapa soal yang dipakaikan ilustrasi. Nah, otomatis ya. Menyenangkan Bapak Ibu, merdeka lah. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru semuanya yang sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.